Oke, jadi begini, komunitas Malam Museum ini sebenarnya adalah sebuah komunitas yang mewadahi generasi muda, terutama teman-teman mahasiswa, pelajar, itu yang mereka memang punya kecintaan terhadap sejarah, museum, dan cagar budaya. Dan kegiatan-kegiatan yang kemudian dikemas, yang kaitannya dengan sejarah, museum, dan cagar budaya itu dibikin lebih menarik dan sangat familiar dengan teman-teman generasi muda, sehingga kemudian mereka mau berkunjung ke museum, mau berkunjung ke situs cagar budaya yang ada di sekitarnya. Komunitas Malam Museum ini sebenarnya berawal dari program kreativitas mahasiswa yang digagas oleh teman-teman di jurusan sejarah dan di jurusan pariwisata Fakultas Ilmu Budaya UGM waktu itu, masih zaman saya kuliah waktu itu. Kami ada 5 orang itu yang kemudian mendirikan PKM ini, jadi mengusulkan PKM ini kepada Dikti waktu itu dengan ide awal adalah mengunjungi museum malam hari. Kenapa kemudian museum malam hari yang dikunjungi? Karena memang kami terinspirasi dari film Night at the Museum yang memang di mana kami mencoba untuk mengajak generasi muda itu untuk mengenal museum itu dengan cara yang berbeda gitu. Mungkin kegiatan kunjung museum itu dilaksanakan pagi, siang, atau sore hari, itu mungkin terlalu biasa buat generasi muda, tapi kemudian kami mencoba untuk membuat sebuah event tersendiri yang memang itu untuk mengacu semangat teman-teman generasi muda untuk mau mengunjungi museum itu dengan cara berkunjung di museum malam hari gitu. Makanya kemudian nama dari komunitas ini pun juga akhirnya menjadi komunitas Malam Museum. Karena berawal dari PKM kewirausahaan waktu itu yang diselenggarakan oleh Dikti. Nah, di tahun 2012 ya, itu kami mencoba untuk berkegiatan dan alhamdulillah responnya sangat besar sekali, sangat bagus sekali. Banyak generasi muda yang pengen ikutan, sehingga kemudian akhirnya ketika program PKM ini berakhir di tahun 2013, akhirnya kemudian para teman-teman ini pun juga berinisiatif untuk bagaimana kemudian mengubah yang tadinya ini menjadi tadinya berawal dari program kreativitas mahasiswa berubah menjadi komunitas yang sifatnya independen gitu di tahun 2014. Sebenarnya tantangannya banyak ya Mas ya, mungkin setiap komunitas itu, setiap organisasi itu punya tantangan masing-masing. Nah, untuk kasus komunitas Malam Museum sendiri, yang pertama adalah soal perizinan ya, soal perizinan, karena tidak semua museum itu mau buka malam hari, jadi hanya beberapa museum. Di tahun ke-10 kami sekarang ini itu baru beberapa museum yang memang memberikan izin untuk berkunjung malam hari, terutama di kota Yogyakarta. Kayak misalnya Museum Benteng Vredenburg, Museum Sandi, Museum Jenderal Sudirman, terus kemudian Museum Sono Budoyo, terus kemudian ada Museum Perjuangan. Itu juga memang mereka sangat terbuka dan sangat welcome untuk dikunjungi oleh generasi muda di malam hari. Nah, itu tantangannya. Dan ketika kami mencoba untuk mengontak beberapa museum yang lain, itu juga memang mereka masih kayak semacam berpikir panjang ya untuk membuka museum yang malam hari, karena di samping terkait dengan keamanan koleksi, terus kemudian lemburnya para pekerja museum itu juga kemudian menjadi pertimbangan sehingga orang tidak mau membuka museumnya malam hari. Itu tantangan pertama. Pada saat kami kemudian mendirikan komunitas Malam Museum atau kemudian mengusulkan program kreativitas mahasiswa di bidang permusiuman ini tadi, itu kami berpikir bahwa kalau sekedar hanya berkunjung ke museum, itu tentu saja ya kami berpikir bahwa apakah itu berbeda dengan kunjungan biasanya. Kami mencoba untuk mencari ide bagaimana kemudian kunjungan itu betul-betul fun, betul-betul menyenangkan, dan peserta itu tidak merasa bosan dan tidak merasa jenuh pada saat pelaksanaan kegiatan. Nah, salah satu yang kemudian kami agendakan itu adalah games. Jadi ada games yang kami selenggarakan untuk permainan di museum. Permainan di museum ini sebenarnya diolah dari informasi-informasi yang terdapat di museum yang dituju.
Contoh misalnya Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta yang sering banget kami kunjungi. Nah, itu yang sangat melimpah yang ada di area museum itu. Terus kemudian kami riset dan dibuat gamenya. Nah, gamenya seperti apa bentuknya? Itu ada modul. Nah, modul-modul inilah kemudian yang berisi clue, berisi pertanyaan yang kemudian harus ditebak oleh para peserta. Dan pertanyaannya pun juga tidak disangka-sangka oleh para peserta sehingga kemudian menjadi menarik gitu. Ya, sebenarnya awalnya kami juga ketika mencetuskan ide berkunjung malam hari di museum ini juga sempat terkendala apa kemudian ada museum mau buka malam hari, karena memang kebiasaan museum itu kan buka pagi sampai jam paling lambat itu mungkin paling sore itu jam 4 gitu. Mereka sudah tutup gitu. Akhirnya kemudian kami dipertemukan dengan Kepala Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta waktu itu, Ibu Sri Ediningsi, yang kemudian mencoba untuk mempelajari proposal yang kami ajukan bahwa kegiatan ini murni edukasi, murni upaya kami untuk mengajak generasi muda ke museum. Karena sejauh yang kami lihat ternyata minat kunjung museum itu sangat rendah sekali, terutama untuk generasi muda. Generasi muda itu lebih senang berkunjung ke tempat-tempat wisata yang sifatnya alam, kayak misalnya pantai, gunung, atau mungkin misalnya mall dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk ke museum itu sendiri mereka sangat kurang minatnya, sehingga kemudian akhirnya kami mencoba untuk membuat kegiatannya malam hari sebagai gimmick gitu. Nah, gimmick sehingga teman-teman tuh mau penasaran gitu loh, gimana sih berkunjung malam hari di museum, seperti itu. Nah, akhirnya kemudian Kepala Museum Benteng untuk penyelenggaraan kegiatan jelajah museum malam hari perdana di Museum Benteng Vredenburg pada tanggal 17 Maret 2012, dan itulah yang menjadi tanggal lahirnya komunitas Malam Museum yang setiap tahun kami rayakan di tanggal 17 Maret seperti itu. Komunitas Malam Museum itu terdiri dari beberapa jenis keanggotaan ya. Kami punya pengurus, punya anggota, dan punya peserta ya. Kalau yang pengurus itu jumlahnya ada sekitar 7 orang. 7 orang ini terdiri dari founder, pendiri, terus kemudian ada ketua, ada wakil ketua, ada bendahara, ya seperti organisasi-organisasi pada umumnya. Nah, yang lain itu kami sebut sebagai anggota atau volunteer atau relawan di komunitas Malam Museum, yang saat ini tuh jumlahnya yang tercatat itu yang aktif sudah ada 51 orang, dan alumninya sudah banyak sekali karena memang itu selalu berganti dengan open recruitment itu tadi. Nah, untuk yang kami sangat yakin itu pernah berkegiatan bersama dengan komunitas Malam Museum adalah semua anggota dan pengurus itu, karena memang kami komunitas yang non-profit oriented itu tidak ada yang dibayar sama sekali, tidak ada yang dibayar sama sekali. Itu adalah feedback yang kemudian diperoleh oleh teman ketika bergabung itu adalah ya workshop itu yang kemudian kami berikan. Kami tidak memberikan fresh money, kami tidak bisa memberikan uang ya dalam jumlah besar karena memang ini komunitas yang non-profit gitu. Yang kemudian kami berikan adalah workshop yang tidak didapatkan oleh orang yang museum. Praktek membersihkan batuan candi, praktek membersihkan logam, bagaimana mengkonservasi koleksi budaya berbahan kertas. Itu yang kemudian jauh lebih bermanfaat dari kemudian mengharapkan fresh money mungkin dari teman-teman. Pengalaman itu, experience kemudian kami berikan kepada mereka sehingga kemudian mereka itu bersemangat untuk memajukan komunitas Malam Museum ini. Dan yang lain adalah kami mencoba untuk mengajak mereka untuk farm trip, jadi jalan-jalan ke situs-situs budaya, situs-situs cagar budaya atau museum di luar kota Jogja yang kami kerjasamakan dengan pihak pemerintah
Kayak misalnya Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, Balai Konservasi Borobudur, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang memang mereka punya anggaran untuk memfasilitasi kami untuk tur ke beberapa situs-situs seperti itu. Buat sobat budaya dan sahabat museum yang memang punya minat di bidang sejarah, museum dan cagar budaya, kami sangat welcome sekali kalau mau bergabung sebagai anggota di komunitas Malam Museum. Caranya adalah dengan mengikuti open recruitment atau rekrutmen terbuka yang kami selenggarakan setiap tahunnya. Persyaratannya itu adalah harus mahasiswa. Mahasiswanya tidak mesti harus jurusan sejarah ya, tidak mesti harus jurusan arkeologi atau yang ada kaitannya dengan cagar budaya dan museum. Tetapi boleh semua jurusan, silahkan, yang penting punya minat di 3 bidang itu tadi, sejarah, museum, dan cagar budaya. Dan statusnya itu harus mahasiswa. Nah, itu kami dengan sangat menerima. Kenapa mahasiswa? Karena mahasiswa ini punya ide-ide yang waktu yang luang untuk berkomunitas, untuk berkegiatan. Nah, makanya kemudian kami mencoba untuk rekrutmennya itu khusus.